Jemaah rahimakumullah, saya pernah membaca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah orang yang berada di bawahmu dalam masalah harta dan dunia, dan jangan melihat orang yang berada di atasmu dalam hal ini, karena yang demikian itu lebih baik bagi kamu, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada. Maka berusahalah menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang berada di bawahmu, dan luangkan sedikit saja waktumu untuk mengunjungi rumah-rumah mereka. Disitulah hatimu akan terdorong untuk mensyukuri keadaan. Di situ pula hatimu akan terdorong untuk mensyukuri nikmat Allah. Dan dari rasa syukurmu itu, maka Allah akan menambah nikmatmu itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadamu, maka aku akan menambah nikmat itu kepadamu. Dan jika kamu kufuri nikmatku, kata Allah, maka siksaku sangatlah pedih. Ayat di atas, jamaah rahimakumullah, menegaskan bahwa rasa syukur kita kepada Allah punya hikmah yang luar biasa. Karena kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat itu, baik berupa nikmat harta maupun nikmat ketenangan batiniah, ketenangan jiwa. Saudaraku, jika kau melihat orang yang berada di atasmu dalam harta dunia, maka jangan heran, saudaraku, seberapapun banyaknya rezeki dan nikmat yang Allah berikan kepadamu, tidak akan dirasa cukup. Ini penyakit, saudaraku. Dan cara mengobati penyakit semacam ini adalah, tengoklah orang-orang yang berada di bawahmu, yaitu orang-orang yang masih berada di bawah garis kemiskinan, yang kadang sehari makan, sehari tidak. Mereka yang tidur beralaskan koran, yang terkadang ketika hujan datang mereka basah dan kedinginan. Saudaraku, jika sekali saja kau lakukan itu, maka akan timbul rasa syukur dari dalam hatimu. Ternyata kau diberi nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terkadang kau sia-siakan nikmat. Resapilah, saudara. Hati-hati dengan bisikan syaitan. Hati-hatilah dengan bisikan nafsumu yang mengatakan carilah dunia sebanyak-banyaknya, agar engkau menjadi orang terpandang, agar kau bisa bergaya dengan kemewahanmu, agar engkau bisa dimuliakan oleh manusia. Tapi apakah dengan kekayaanmu kau akan menjadi manusia mulia di mata Allah? Belum tentu, saudaraku. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Saudaraku, luruskan pandanganmu. Carilah orang yang berada di atasmu dalam hal agama. Bisikkan ke hatimu, kenapa dia bisa mengaji? Kenapa saya tidak? Kenapa dia bisa rajin beribadah dan kenapa saya tidak? Kenapa temanku bisa hijrah dari kemaksiatan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya kapan?
maka fafirru ilallah. Larilah kembali kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Ini merupakan peringatan yang sangat nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasan al-Basri mengatakan, apabila engkau melihat seorang mengunggulimu dalam hal agama, dalam hal dunia, maka unggulilah dia dalam hal akhirat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil ardi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Kekayaan yang sebenarnya adalah bukan dengan banyaknya harta benda, namun kekayaan yang sebenarnya adalah hati yang selalu merasa cukup. Dan dalam hadis lain dikatakan, sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam dan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menjadikannya merasa puas dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena itu, saudaraku, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa yang sering dipanjatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk. Aku meminta kepadamu agar aku diberikan tetap ketakwaan dan diberikan sifat afaf dan ghina. Jemaah rahimakumullah, sekali lagi, fafirru ilallah. Larilah kita kembali kepada Allah. Karena mungkin selama ini kita sudah lari menjauh dari Allah. Karena sibuk dengan mencari dunia, sibuk dengan harta kekayaan kita, sibuk dengan pangkat dan jabatan yang kita sandang, sehingga kita lupa kepada Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta yang tidak pernah ada bandingannya. Kemuliaan hanya miliknya, kekayaan adalah miliknya, harta dan keturunan kita adalah miliknya. Kita manusia adalah makhluk ciptaannya dan meminjam apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu